Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama, dan kepercayaan yang kita yakini. Agar setiap kali kita menapaki bumi tercinta ini, mendapatkan keberkahan dari ilahi Robbi. Kita dalam suasana khususnya umat Islam, bahkan umat lain merasakannya, menjelang Idul Adha, Idul Korban. Di kalangan suku bangsa kami, Madura, hari raya yang terindah, yang paling megah, yang semua orang toron untuk bahasa lain dari pulang ke kampung halaman, ya, terutama yang dekat dan yang memungkinkan menjangkaunya, ya ini adalah pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Korban. Idul Korban lebih meriah dibandingkan dengan Idul Adha. Inilah tradisi budaya Indonesia yang sangat kaya raya. Pemirsa, sejak kita anak-anak belia, kita sudah sangat mengenal dengan surah yang berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Korban, yakni Al-Kautsar. Tentu tidak akan kita bacakan, ya. Namun di sini coba kita tali hubungkan dengan surah kedua Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Apa yang kami maksudkan? Fasoli di sini baru wanhar, ya. Nah, setelah sholat kita baru berkorban. Namun ketika kita mencoba mentali hubungkan dengan surah Al-Baqarah 45, 46, maka sebelum kita sholat itu ada hal mendasar yang menjadi prasyarat, yakni adalah sabar. Jadi ada sabar, ada sholat, ada korban. Ada 3 hal ini. Mengapa kami mencoba mentali hubungkan? Karena kalau melihat ragam tafsir, mulai dari tafsir legendaris tahun 70-an sampai yang disempurnakan tahun 2011, yakni milik Departemen Agama atau Kementerian Agama, sampai dengan kita bisa melihat fi Jilalil Quran, Al-Quranul Majid, fi Jilalil Quran dari Said Qutb, kemudian Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir dari Al-Azhar miliknya Profesor Buya Hamka yang tercinta, kemudian Profesor Tengku Muhammad As-Siddiqi yang fuqaha juga hafid ini menulis juga Al-Quranul Majid. Habib Yasin pun menulis dengan kalam mulia. Profesor Dr. Quraisy Shihab menulis dengan Al-Misbahnya. Kemudian Ahmad Hasan dengan Al-Qur'annya dan yang lainnya. Sampai dengan ada Al-Qur'an bahasa Jawa. Semua kalau kita rangkum menjadi satu kesatuan, simpul sederhananya bahwa orang yang sudah menegakkan sholat hendaklah diupayakan memiliki kemampuan agar suatu saat nanti di bulan Zulhijjah tanggal 10 sampai dengan 3 hari berikutnya, yaitu Tasreh, ya, 10, 11, 12, ya, 13, maka mampu untuk menyembelih hewan korban. Maknanya dimampukan oleh Allah menyembelih hewan korban. Nah, ini teringat kita kalau kita berbicara kesabaran, betapa sabarnya Nabi dan Rasul Allah semuanya pernah menjadi peternak-peternak yang legend, yang bisa dicontoh. Ya. Namun juga satu hal, rata-rata penduduk desa, apalagi orang-orang Madura, ya, termasuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Barat sana,
itu rata-rata juga pemelihara hewan ternak. Dan pemelihara hewan ternak itu hal yang pertama dilakukan adalah kesabaran. Apalagi jika ternaknya itu sampai menjelang melahirkan. Jika ada tanda ya di kelamin betina itu tanda-tanda mau melahirkan, maka tidak jarang kita harus menunggui. Bahkan kadang semalam kita itu gantian. Satu keluarga biasanya minimal 2 orang itu ya. Kalau saya dulu antara mbah saya dengan saya gantian. Jadi sip-sipan ya untuk menunggu lahirnya jabang bayi yang bernama kambing atau sapi. Ya belum lagi kalau nanti sungsang. Kalau kita sungsang juga kita berusaha menolongnya. Jadi peternak itu juga adalah bidan-bidan terbaik, ya, dokter hewan terbaik untuk memelihara ternak. Sabar. Nah, kesabaran itu jika para peternak kemudian ada saatnya nanti diambil 1 ekor disembelih untuk keluarganya. Nah, bagaimana kita yang di kota? Seperti kami yang ada di kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang ini ya. Sengaja kami pasarkan ya, kami marketingkan istilah dari Den Bagus Angki Pratama Putra. Dulunya host radio Mas FM 104,5 Jalan Cipto 16 Kota Malang itu. Kenapa kami terima Celaket Hadiningrat? Karena hadi itu dari hudan gitu ya. Dari Al-Hadi terutama. Kemudian hudan itu petunjuk, Al-Hadi Pak Maha Pemberi petunjuk ya. Hadiningrat berarti ningrat itu ningratan ya. Ningrat itu bukan yang darah biru itu bukan. Ningrat itu ningratan. Jadi di Celaket dulu itu terkenal dengan blacklistnya. Karena apa? Molimo itu ada di wilayah Celaket di tahun 70-an. Nah, kenapa kita terima Hadiningrat? Sudah mendapatkan petunjuk. Jadi warga Celaket itu sudah mendapatkan petunjuk di jalan Allah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita bersyukurnya di sini. Nah, berkait dengan kesabaran di Celaket dan kota-kota yang lain yang tidak mungkin kita memelihara hewan korban, maka kita pelihara ini. Kita pelihara celeng. Kita pelihara celeng. Namanya celengan. Jadi kalau dulu namanya celengan itu ya seperti ini. Tapi tidak sebagus ini kalau zaman saya dulu. Ini dibelikan oleh Pak Dr. Didin Widiartono dari dosen UM Malang ya, bersama istri tercintanya. Ya. Nah ini kita pelihara ini. Ya. Kita masukkan di sini uang 10.000 tiap hari. Ya, kalau belum sudah lewat kita sekarang hari keberapa ini, hari ke-3 kalau tidak salah atau hari ke-4, masukkanlah 40.000. Besoknya kita 10.000 lagi, genap insya Allah 360 hari, maka celengan ini ya akan penuh dengan uang 3.600.000. Nah kalau ini tidak cukup, ya beli lagi atau cari celengan yang lebih besar dari ini. Ini hanya untuk menggambarkan bahwasanya celengan ini ya seperti kita tahu tidak ada lehernya, lurus terus jalannya. Celeng itu tidak pernah berbelok-belok seperti ular. Maknanya bahwa kalau orang menyelengi itu tidak akan dipecah sebelum mendapatkan impiannya. Artinya sebelum genap 360 hari atau 1 tahun tidak akan dipecah karena belum waktunya Idul Korban. Nah, pemirsa, kesabaran. Lagi-lagi kesabaran. Teringat kami akan dawuh sabdanya Rasulullah Muhammad SAW. Qul amantu billahi tsumastaqum. Katakanlah kalian, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqum. Pegang teguh, istiqomah. Nah, di hadis yang lain disebutkan amal yang baik itu bukan banyaknya.
Jadi bukan saat menyembelih hewan korban ketika itu, tetapi bagaimana kita meniru gaya Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW itu, kemudian istiqomah 10.000, 10.000. Ya, sekali lagi di celengan ini, kita masuki 10.000, 10.000, 10.000. Kita sama-sama belajar, saya sendiri juga belajar. Ini kita ajarkan di daerah Jawa Timur hampir menyeluruh sampai dengan kita sampaikan di daerah Indonesia Timur, ya, Lombok, Bali, sampai dengan Kabupaten Sumbawa Barat, ya, kemudian Kalimantan, kita sampaikan ini. Yang tadinya para pegawai negeri itu kita tanya dalam survei itu, belum tentu setahun 3 tahun sekali, setelah konsep celengan ini kami berikan, menular semuanya. Bahkan di daerah kami, Masjid Khadijah Telaga Badiningrat ini, yang tadinya menganggap bahwa Masjid Khadijah dapat bantuan karena kami ini ngajar di sejumlah tempat, wah dapat dari bantuan dari sini. Kami katakan tidak. Kita tidak pernah meminta bantuan kepada perguruan tinggi maupun instansi pemerintah yang ada di seputar kita, tidak. Tapi mandiri betul, ya. Jamaah yang ada di Masjid Khadijah di kajian pagi jam 8 sampai setengah 10, kemudian setengah 10 sampai dengan duhur, itulah yang menabung di tempat kami. Sepekan sekali mereka menabung, kemudian setahun mereka ngunduh poin pakerti. Nah, semua dengan kesabaran. Termasuk kita kalau memilih hewan korban juga jangan sampai ada yang sakit. Ketika pemerintah mengumumkan ada PMK, ya, Kota Malang khususnya di Kabupaten Malang, Malang Raya, dengan demikian maka ini kita sulit untuk mendapatkan hewan korban. Sulit maknanya bahwa kita harus door to door, tidak bisa ke pasar. Kalau Legi itu pasaran Gundeng Legi, Wage pasarannya di Dampit, kemudian Kliwon pasarannya di Singosari dan seterusnya. Kita tidak bisa mendapatkan itu karena ditutup oleh bupati, katanya sampai dengan nanti Agustus. Ini yang menyulitkan panitia dan juga sangat memprihatinkan bagi peternak dan pedagang. Mestinya sangat bijak jika itu hanya dihimbau saja. Yang penting kalau zaman saya tahun 70-an melihat bahwa ketika hewan itu mau masuk ke kandangan atau pasar hewan, maka di situ ada tukang karcis, ya. Sebelum tukang karcis itu ada petugas dari dinas peternakan yang melihat ternak itu sehat atau tidak. Kalau tidak sehat disuruh kembali. Yang sehat diberi karcis, kemudian membayar waktu itu sekitar Rp10 gitu ya, untuk lolos sampai dengan di pasaran. Nah, mestinya sekarang seperti itu. Karena apa? PMK itu jika ada sapi, kambing, domba dan yang lainnya yang terkena PMK, itu tidak mungkin, mustahil dibawa ke pasar hewan. Karena apa? Tidak bisa jalan. Kalau kena kuku, pasti itu. Kami ini peternak juga dulunya. Dan sulit makan. Jadi kalau dibawa itu rentan mati di jalan. Karena itu diobral di tempat kandangnya itu. Dan itu pun tetap bisa dimanfaatkan dagingnya, dibuang yang memang bermasalah. Ya, atau bahkan kalau dokter Indro itu, dokter hewan Indro itu mengatakan tidak ada masalah karena tidak akan bisa menularkan ke manusia. Pemirsa, kesabaran sampai kapan? Selain kita saving, nabung, kesabaran itu sampai dengan kita menyembelih. Nah, setiap hari kita nyelengi berarti kita sembelih sifat hewani kita. Di mana hewan itu tidak punya akal, kemudian manusia dilengkapi dengan akal. Bahkan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Sangat sempurna diciptakan oleh Allah.
Kesempurnaannya terletak di akal. Karena itu kesabaran yang inti juga adalah meletakkan akal ini sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Sembelihlah sifat-sifat hewani kita setiap hari, maka kita akan mendapati perayaan korban dan kita siapkan pisau terbaik, ya, terutama bagi yang mampu untuk melakukan penyembelihan, ya, agar sekali tebas itu benar-benar bisa putus urat lehernya. Dan urat leher adalah simbol dari otak kebinatangan manusia, di mana diletakkan di sini otak kebinatangan itu di tengkuk. Karena itu kalau orang dipukul tengkuknya itu nyaris bisa dipastikan roboh. Dan tengkuk itu berkaitan dengan urat leher. Dan urat leher itu nahnu akrobun min ilahi min hablil warid. Ilahi min hablil warid. Ya. Nahnu akrobun ilahi min hablil warid. Ketika Rasulullah diajari oleh Allah, kalau mereka tanya tentang aku, maka aku Allah itu lebih dekat dari urat leher. Maknanya bahwa setiap orang yang nyelengi akan berkorban setiap tahun, maka urat leher yang berkaitan dengan otak kebinatangan disembelih sekali tebas. Dengan disembelih, maka otak kolbu kita berjalan, memimpin otak di kepala, ya, akal kolbu kita berjalan, memimpin otak di kepala. Kenapa akal kolbu? Ini bukankah hanya perasaan? Tidak. Ya, kalau dalam Sahih Adabul Mufrad dari riwayat Sayyidina Ali, al-aqli fi qalbi. Akal itu terletak di dalam hati. Karena itu sungguh banyak manusia dan jin yang masuk di neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia ketika mereka satu tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, tidak menggunakan pendengaran, penglihatan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka itulah yang disimbolkan oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min dalik. Semoga dimampukan kita mukminin mukminat berkorban, dan korban ini diperuntukkan seluruh saudara kita kaya miskin dan tidak mengenal strata. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat, rezeki, berkah. Alhamdulillahirabbil alamin.